Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Pada pagi hari ini Selasa 22 Agustus 2023 kita bertemu dalam sapaan dan renungan GKI Salatiga bersama saya Risti Mendrova. Mari kita mengawali renungan firman Tuhan dengan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih pada pagi hari ini Engkau telah menyertai kami dari malam hingga pagi. Kami akan mengawali hari ini dengan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau membukakan pintu hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema dan renungan kita adalah berserah kepada Tuhan, berlaku hidup benar. Dengan bacaan Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Setiap hari manusia tak dapat menghindarkan diri atau lari dari masalah, penderitaan, dan kesesakan. Itu adalah bagian dari kehidupan manusia. Musa berkata, "Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap." Mazmur 90 ayat 10. Hal-hal tak terprediksi, tak disangka, tak diduga, peristiwa atau kejadian yang tak pernah diharapkan bisa saja menimpa seperti bencana, kecelakaan, musibah, malapetaka, dan bahkan kematian. Inilah realitas hidup manusia yang tak bisa disangkal. Sebagai manusia, seharusnya kita menyadari betapa terbatasnya kekuatan dan kemampuan kita. Seharusnya pula kita bersikap rendah hati di hadapan Tuhan. Orang-orang yang rendah hati selalu merasa miskin di hadapan Tuhan karena kekuatannya terbatas. Seperti Tuhan telah mengatakan, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga." Jika kita menyadari betapa terbatas kekuatan kita, seharusnya kita merasa sangat membutuhkan Tuhan dan berserah penuh kepadanya. Orang yang berserah kepada Tuhan secara benar pasti berusaha agar hidupnya selaras dengan kehendak-Nya. Jadi, hidup berserah kepada Tuhan itu tidak dapat dipisahkan dari hidup yang sesuai dengan kehendak-Nya. Ada orang-orang yang hidup dalam ketidaktaatan, hidup menurut kehendak-Nya sendiri dan tidak mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tetapi mereka menuntut Tuhan untuk menjawab doa-doanya dan memenuhi segala yang dibutuhkan. Bukankah ini sikap yang tidak baik? Jika ada orang yang demikian, selayaknya dia cepat-cepat atau segeralah bertobat sebelum Tuhan bertindak. Aku akan menentukan kamu bagi pedang, dan kamu sekalian akan menekuk lutut untuk dibantai. Oleh karena ketika aku memanggil, kamu tidak menjawab. Ketika aku berbicara, kamu tidak mendengar. Tetapi kamu melakukan apa yang jahat di mataku dan lebih menyukai apa yang tidak berkenan kepadaku. Yesaya 65 ayat 12. Jadi, menurut kehendak Tuhan adalah tanda orang yang punya penyerahan diri kepadanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas renungan-Mu. Ajarkan kami untuk berserah kepada Tuhan dan berlaku hidup benar menurut firman-Mu.
Kami serahkan aktivitas kami pada hari ini dalam pimpinan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.